Wahai jiwa terpilih, dengarkan dengan sungguh-sungguh. Ada pesan yang tidak pernah datang 2 kali dalam kehidupan seseorang. Ada panggilan yang hanya muncul ketika garis takdir mulai bergeser dari jalur lamanya menuju arah yang benar-benar baru. Dan saat seperti itu tidak terjadi setiap hari. Ia tidak datang setiap bulan. Ia hanya muncul ketika semesta mulai menggerakkan sesuatu yang lebih besar dari yang mampu dilihat oleh mata manusia. Inilah salah satu dari momen itu. Ada saat dalam kehidupan ketika segala sesuatu tampak berjalan seperti biasa. Hari demi hari berlalu tanpa tanda yang jelas. Namun jauh di balik lapisan kehidupan yang terlihat oleh manusia, semesta sebenarnya sedang mengatur ulang jalur-jalur yang tidak terlihat. Energi mulai bergerak. Takdir mulai mengubah arah. Pintu-pintu yang sebelumnya tertutup mulai perlahan bergetar. Dan pada saat seperti ini, jiwa tertentu dipanggil. Bukan semua orang, hanya mereka yang jiwanya telah ditempa oleh perjalanan panjang. Hanya mereka yang pernah berjalan melewati kesunyian, melewati kehilangan, melewati keraguan yang tidak pernah diketahui oleh siapapun. Jiwa-jiwa seperti itulah yang seringkali menjadi tempat semesta menyampaikan pesan penting. Karena itulah, jika engkau sampai pada pesan ini, engkau tidak sedang berada di sini secara kebetulan. Tetapi sebelum kita melangkah lebih jauh, dengarkan satu hal dengan sangat jelas. Jangan menutup video ini sekarang. Jangan melewatkan bagian manapun dari pesan ini. Jangan membiarkan pikiranmu teralihkan hanya karena merasa ini hanyalah satu pesan lagi di antara banyak pesan yang pernah engkau dengar sebelumnya. Karena jika engkau berhenti sekarang, engkau mungkin tidak akan pernah menyadari bahwa inilah salah satu momen yang seharusnya mengubah arah perjalanan hidupmu. Banyak orang melewati kesempatan besar dalam hidup mereka bukan karena kesempatan itu tidak pernah datang, tetapi karena mereka tidak cukup peka untuk mendengarkannya ketika semesta sedang berbicara. Dan penyesalan seperti itu tidak datang segera. Penyesalan itu datang jauh di kemudian hari. Datang ketika seseorang melihat ke belakang dan menyadari bahwa pernah ada satu momen kecil yang seharusnya ia dengarkan sampai selesai. Satu momen yang seharusnya ia pahami lebih dalam. Namun ia melewatinya begitu saja karena mengira itu hanyalah sesuatu yang biasa. Jangan biarkan hal itu terjadi pada dirimu, jiwa terpilih. Karena pesan seperti ini tidak menemukan orang secara acak. Pesan seperti ini tidak muncul begitu saja di hadapan mereka yang hanya lewat tanpa tujuan. Energi semesta memiliki cara yang sangat halus dalam mempertemukan seseorang dengan apa yang perlu ia dengar pada saat yang tepat. Dan jika hari ini engkau menemukan pesan ini, itu berarti ada sesuatu di dalam perjalanan hidupmu yang sedang dipersiapkan untuk bergerak. Mungkin selama ini engkau merasa ada bagian hidupmu yang terasa tertahan. Mungkin engkau pernah merasa bahwa jalanmu terasa lebih sunyi dibandingkan jalan orang lain. Mungkin engkau pernah bertanya dalam diam, mengapa beberapa hal yang engkau perjuangkan terasa begitu lama datangnya. Namun semesta tidak pernah bekerja tanpa alasan. Seringkali mereka yang dipanggil untuk memasuki perubahan besar justru harus melalui fase kehidupan yang paling sunyi terlebih dahulu. Karena kesunyian itulah yang memperluas ruang batin mereka. Kesunyian itulah yang membuat jiwa mereka cukup kuat untuk menerima sesuatu yang jauh lebih besar. Dan tidak semua orang dipanggil untuk berada di titik ini. Banyak manusia menjalani kehidupan tanpa pernah menyadari bahwa ada pintu-pintu besar yang sebenarnya pernah terbuka di hadapan mereka. Namun hanya jiwa tertentu yang mampu merasakan getaran panggilan itu ketika ia datang. Jiwa yang siap. Jiwa yang telah ditempa oleh pengalaman. Jiwa yang tidak lagi mencari jawaban di luar dirinya,
tetapi mulai mendengarkan suara yang muncul dari kedalaman batinnya sendiri. Jika engkau merasa bahwa kata-kata ini seolah berbicara langsung kepadamu, itu bukan sekadar perasaan yang muncul begitu saja. Itu adalah resonansi. Itu adalah tanda bahwa energi dari pesan ini sedang menyentuh bagian dari dirimu yang selama ini mungkin jarang engkau dengarkan. Di tengah pendahuluan ini, izinkan aku memintamu melakukan satu hal sederhana namun bermakna. Tekan tombol suka pada video ini, berlangganan saluran ini, aktifkan lonceng notifikasi agar engkau tidak melewatkan pesan-pesan berikutnya, dan tuliskan angka 77 di kolom komentar. Bagi sebagian orang, itu mungkin terlihat seperti interaksi biasa. Namun bagi jiwa yang memahami bahasa semesta, itu adalah simbol kesiapan. Itu adalah cara sederhana untuk mengatakan kepada alam semesta bahwa engkau hadir sepenuhnya di momen ini. Bahwa engkau tidak hanya mendengar dengan telinga, tetapi juga membuka ruang batinmu untuk menerima apa yang akan disampaikan. Sekarang tarik napas perlahan, jiwa terpilih, karena setelah titik ini, pesan yang akan mengalir bukan lagi sekadar rangkaian kata. Pesan ini membawa energi perubahan. Pesan ini membawa getaran yang mungkin akan membuatmu melihat perjalanan hidupmu dari sudut yang berbeda. Dan mungkin, jika engkau jujur kepada dirimu sendiri, belakangan ini ada sesuatu yang terasa berbeda di dalam dirimu. Mungkin, engkau merasakan kegelisahan yang tidak dapat dijelaskan. Mungkin, ada firasat aneh yang muncul tanpa sebab yang jelas. Mungkin, emosimu terasa berubah lebih dalam dari biasanya, seolah ada sesuatu di dalam dirimu yang sedang bersiap menghadapi fase baru. Banyak orang mengira perasaan-perasaan seperti itu hanyalah kebetulan. Mereka menganggapnya sekadar perubahan suasana hati yang datang dan pergi. Namun bagi jiwa yang peka, perasaan-perasaan itu seringkali adalah tanda. Tanda bahwa sebuah pintu sedang mulai terbuka. Tanda bahwa sebuah fase baru sedang mendekat. Tanda bahwa semesta sedang mempersiapkan seseorang untuk menerima sesuatu yang lebih besar dari apa yang pernah ia alami sebelumnya. Dan jika engkau merasakan hal-hal itu akhir-akhir ini, mungkin engkau sedang berdiri tepat di ambang sebuah perubahan besar. Sesuatu sedang bergerak menuju hidupmu. Takdir sedang mengatur ulang jalur yang sebelumnya terasa buntu. Energi kehidupan sedang membuka pintu yang selama ini tertutup oleh waktu. Namun sebelum pintu itu benar-benar terbuka, ada satu hal yang harus engkau lakukan terlebih dahulu. Engkau harus mendengarkan pesan ini sampai akhir. Karena jika engkau menutup video ini sekarang, atau melewatkan bagian yang akan datang, engkau mungkin akan kehilangan petunjuk yang seharusnya membantumu memahami arah perubahan yang sedang mendekat. Dan ketika perubahan itu benar-benar datang, engkau bisa merasa bingung. Engkau bisa merasa tidak siap. Engkau bisa merasa kehilangan arah di tengah arus yang sebenarnya sedang membawa hidupmu menuju sesuatu yang lebih besar. Karena itu, tetaplah di sini, jiwa terpilih. Tenangkan pikiranmu, buka ruang batinmu. Karena apa yang akan engkau dengar setelah ini mungkin adalah salah satu pesan yang paling penting dalam perjalanan hidupmu. Bagian 1. Ketika kehilangan ternyata adalah cara semesta menyimpan hadiah yang lebih besar. Jiwa terpilih, tidak semua kehilangan adalah akhir dari sebuah perjalanan. Ada kehilangan yang tampak seperti kehampaan di mata manusia, tetapi di mata semesta, ia hanyalah jeda yang diperlukan sebelum sesuatu yang lebih besar kembali kepada pemiliknya. Kehidupan memiliki cara yang sangat halus dalam menyimpan apa yang belum waktunya diberikan. Ia tidak selalu menolak, tidak selalu mengambil. Seringkali ia hanya menunda.
Dan penundaan itu seringkali disalahartikan sebagai kegagalan. Engkau mungkin pernah berdiri di satu titik dalam hidupmu ketika sesuatu yang sangat engkau harapkan justru menjauh dari genggamanmu. Sebuah kesempatan yang hampir datang, tetapi tiba-tiba menghilang. Sebuah hubungan yang terasa begitu dekat, tetapi perlahan memudar. Sebuah mimpi yang sudah engkau rawat dengan penuh kesabaran, tetapi seolah tidak menemukan jalannya di dunia nyata. Pada saat-saat seperti itu, banyak jiwa merasa bahwa kehidupan sedang mengambil sesuatu dari mereka. Mereka mengira bahwa takdir sedang menutup pintu di hadapan mereka. Mereka mengira bahwa semesta tidak mendengar doa yang mereka kirimkan dari kedalaman hati mereka. Namun sebenarnya ada proses yang tidak terlihat oleh mata manusia. Semesta bekerja dengan cara yang jauh lebih luas dari apa yang dapat dipahami oleh pikiran yang terburu-buru. Apa yang tampak seperti kehilangan seringkali hanyalah pemindahan energi dari satu ruang menuju ruang yang lain. Sesuatu yang pergi bukan berarti ia musnah. Ia hanya sedang ditempatkan di tempat yang berbeda, di waktu yang berbeda, agar suatu hari ia dapat kembali dengan bentuk yang lebih besar. Bayangkan sebuah benih yang jatuh ke dalam tanah. Ketika benih itu masuk ke dalam kegelapan bumi, ia tidak terlihat lagi oleh siapapun. Dari luar, seseorang mungkin akan mengira bahwa benih itu hilang. Ia terkubur, ia tertutup oleh tanah. Ia tidak lagi berada di permukaan dunia. Namun di dalam kedalaman tanah itu, sesuatu sedang terjadi. Benih itu sedang memecah dirinya sendiri. Ia sedang berubah bentuk. Ia sedang membangun akar yang tidak terlihat. Ia sedang mempersiapkan dirinya untuk menjadi sesuatu yang jauh lebih besar dari bentuk awalnya. Begitu pula dengan banyak kehilangan yang pernah engkau alami. Ada hal-hal yang pernah pergi dari hidupmu bukan karena engkau tidak layak menerimanya, tetapi karena semesta sedang menanamnya lebih dalam ke dalam tanah takdir. Ia sedang membiarkan waktu bekerja. Ia sedang membiarkan kehidupan memperbesar bentuknya sebelum mengembalikannya kepadamu. Itulah mengapa jiwa yang berjalan di jalur perubahan besar seringkali mengalami fase kehidupan yang penuh kehilangan. Bukan karena hidup ingin melemahkan mereka, tetapi karena hidup sedang memperluas ruang dalam diri mereka. Ketika seseorang kehilangan sesuatu, ia mulai belajar melihat hidup dengan mata yang berbeda. Ia mulai memahami nilai dari hal-hal kecil yang dulu tidak pernah ia perhatikan. Ia mulai membangun keteguhan yang tidak dapat dibeli oleh kenyamanan. Dan tanpa disadari, semua proses itu sedang membentuk wadah batin yang lebih luas. Karena semesta tidak pernah menuangkan sesuatu yang besar ke dalam wadah yang masih sempit. Ia memperluas wadah itu terlebih dahulu. Ia menguji ketenangan seseorang terlebih dahulu. Ia melihat apakah seseorang masih mampu berjalan ketika jalan hidupnya terasa sepi. Dan jiwa terpilih, jika engkau melihat kembali perjalanan hidupmu dengan jujur, mungkin engkau akan menyadari bahwa ada begitu banyak momen ketika engkau hampir menyerah. Ada begitu banyak saat ketika engkau merasa bahwa apa yang engkau harapkan tidak akan pernah kembali kepadamu. Namun anehnya, engkau masih berdiri di sini. Engkau masih berjalan. Engkau masih mencari makna di balik perjalanan hidupmu. Itu bukan kebetulan. Karena jiwa yang masih mampu berjalan setelah kehilangan adalah jiwa yang sedang dipersiapkan untuk menerima sesuatu yang jauh lebih besar dari apa yang pernah ia bayangkan. Dan inilah hukum yang jarang dipahami oleh banyak manusia. Ketika kehidupan mengambil sesuatu dari seseorang yang terus berjalan dengan hati yang tetap terbuka, semesta tidak benar-benar mengambilnya. Ia hanya menyimpannya untuk sementara waktu. Menyimpannya di tempat yang tidak dapat dijangkau oleh rasa putus asa.
menyimpannya di ruang waktu yang lebih matang. Menyimpannya sampai tiba saat ketika pengembalian itu tidak lagi kecil, tidak lagi biasa, tetapi datang dengan ukuran yang jauh lebih luas. Karena semesta memiliki cara untuk mengembalikan apa yang pernah hilang. Dan perlahan sering kali ketika ia mengembalikannya, ia tidak mengembalikannya dalam ukuran yang sama. Ia mengembalikannya dengan kelimpahan yang membuat seseorang terdiam dalam keheningan batin. Ia mengembalikannya dalam bentuk yang membuat seseorang akhirnya memahami bahwa semua kehilangan yang pernah ia alami ternyata hanyalah bagian dari perjalanan menuju sesuatu yang lebih besar. Dan mungkin jiwa terpilih saat seperti itu mulai mendekat ke dalam hidupmu. Bagian 2. Hukum kehidupan yang mengembalikan apa yang pernah dirampas oleh waktu. Jiwa terpilih di dalam kehidupan ada hukum yang sangat sunyi, namun sangat pasti. Hukum itu tidak selalu terlihat oleh manusia yang terburu-buru menjalani hari-harinya. Ia tidak tertulis di dinding dunia. Ia tidak diumumkan dengan suara yang keras. Tetapi hukum itu selalu bekerja dengan ketepatan yang hampir tidak pernah meleset. Hukum itu adalah keseimbangan kehidupan. Segala sesuatu yang pernah diberikan oleh seseorang kepada dunia, pada akhirnya akan menemukan jalannya kembali kepada dirinya. Tidak selalu dengan bentuk yang sama, tidak selalu dengan waktu yang sama, tetapi selalu dengan cara yang membawa makna yang lebih dalam dari sekadar pengembalian biasa. Banyak manusia merasa bahwa waktu telah merampas sesuatu dari hidup mereka. Waktu mengambil masa muda mereka. Waktu mengambil kesempatan yang pernah hampir mereka raih. Waktu mengambil hubungan yang dulu terasa begitu berarti. Waktu mengambil mimpi yang pernah mereka bangun dengan penuh harapan. Dan ketika seseorang melihat ke belakang, seringkali muncul perasaan bahwa ada begitu banyak hal yang tidak pernah kembali. Namun jiwa terpilih, waktu sebenarnya bukan perampas. Waktu hanyalah penjaga. Ia menjaga sesuatu sampai seseorang benar-benar siap untuk menerimanya kembali dalam bentuk yang lebih matang. Ia menunda sesuatu sampai jiwa seseorang cukup luas untuk memegangnya tanpa merusaknya. Karena banyak orang ingin menerima kelimpahan, tetapi belum memiliki kedalaman untuk menjaganya. Banyak orang ingin menerima kesempatan besar, tetapi belum memiliki ketenangan untuk mengelolanya. Banyak orang ingin menerima keberuntungan besar, tetapi belum memiliki kebijaksanaan untuk tidak menyia-nyiakannya. Itulah sebabnya, kehidupan seringkali membuat seseorang menunggu lebih lama dari yang ia harapkan. Penundaan bukanlah hukuman. Penundaan adalah proses penyelarasan antara jiwa manusia dan takdir yang sedang mendekatinya. Ketika seseorang melewati fase penundaan itu dengan kesabaran, sesuatu yang sangat penting sedang terbentuk di dalam dirinya. Ia mulai belajar menahan diri dari keputusasaan. Ia mulai memahami bahwa tidak semua hal harus datang dengan segera. Ia mulai mengembangkan keheningan batin yang tidak mudah diguncang oleh perubahan keadaan. Dan tanpa disadari, jiwa itu sedang menjadi lebih kuat. Semesta memperhatikan proses seperti itu. Semesta tidak menilai seseorang hanya dari apa yang ia miliki. Semesta melihat bagaimana seseorang berjalan ketika ia tidak memiliki apa-apa. Semesta melihat bagaimana seseorang tetap menjaga kebaikan ketika dunia tidak selalu memperlakukannya dengan lembut. Dan ketika semesta melihat jiwa yang tetap berjalan dengan keteguhan seperti itu, sesuatu mulai bergerak. Perlahan namun pasti, pintu-pintu yang sebelumnya tertutup mulai bergetar. Kesempatan yang dulu terasa jauh mulai mendekat. Orang-orang yang tepat mulai muncul dalam jalur kehidupan seseorang tanpa direncanakan. Hal-hal kecil yang dulu terasa mustahil
mulai menemukan bentuknya di dunia nyata. Semua itu bukan kebetulan. Itulah cara kehidupan mulai mengembalikan apa yang pernah ditahan oleh waktu. Seringkali pengembalian itu tidak datang secara langsung. Ia tidak selalu muncul dalam bentuk yang sama dengan apa yang pernah hilang. Kadang, ia datang dalam bentuk kesempatan baru. Kadang, ia datang dalam bentuk jalan yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Namun ketika seseorang melihat kembali perjalanan hidupnya dengan jernih, ia akan menyadari satu hal yang sangat dalam. Apa yang kembali seringkali jauh lebih besar dari apa yang pernah hilang. Karena waktu tidak sekadar menyimpan sesuatu. Waktu memperbesarnya, waktu mematangkannya, waktu mempersiapkannya agar ketika ia kembali kepada pemiliknya, ia tidak lagi sekadar menjadi pengganti, tetapi menjadi pembuka dari fase kehidupan yang benar-benar baru. Dan jiwa terpilih, jika engkau merasa bahwa selama ini hidupmu seperti berjalan lebih lambat dari yang engkau harapkan, jangan buru-buru menganggapnya sebagai keterlambatan. Mungkin itu bukan keterlambatan. Mungkin itu adalah cara semesta memastikan bahwa ketika pengembalian itu datang, ia datang dalam ukuran yang tidak pernah engkau bayangkan sebelumnya. Karena kehidupan memiliki cara yang sangat unik untuk mengejutkan mereka yang tetap bertahan di jalurnya. Dan seringkali, kejutan terbesar itu datang setelah seseorang melewati masa penantian yang paling panjang. Bagian 3. Mengapa jiwa yang pernah terluka justru dipersiapkan untuk menerima lebih banyak? Jiwa terpilih ada satu rahasia kehidupan yang jarang dipahami oleh banyak manusia. Rahasia ini tidak tertulis di buku-buku yang ramai dibaca, tidak sering dibicarakan oleh mereka yang hidupnya selalu berjalan mudah. Namun, rahasia ini selalu terlihat jelas dalam perjalanan jiwa yang telah melewati banyak luka. Seringkali, mereka yang dipersiapkan untuk menerima sesuatu yang besar justru adalah mereka yang pernah merasakan kehilangan paling dalam. Ini bukan kebetulan. Semesta tidak membentuk jiwa yang kuat melalui kenyamanan yang terus-menerus. Kenyamanan hanya membuat seseorang terbiasa dengan keadaan yang sama. Tetapi luka, kehilangan, dan kesunyian seringkali menjadi ruang di mana jiwa manusia mulai tumbuh lebih dalam. Ketika seseorang melewati masa-masa sulit, sesuatu di dalam dirinya mulai berubah. Ia mulai melihat kehidupan dengan mata yang berbeda. Ia mulai memahami makna kesabaran dengan cara yang tidak bisa diajarkan oleh kata-kata. Ia mulai menyadari bahwa kekuatan sejati bukanlah tentang seberapa keras seseorang berdiri di depan dunia, tetapi seberapa dalam seseorang mampu bertahan di dalam dirinya sendiri. Dan proses seperti itu tidak pernah sia-sia. Setiap luka yang pernah engkau rasakan, setiap malam ketika engkau merasa sendirian menghadapi pikiranmu sendiri, setiap saat ketika engkau bertanya kepada kehidupan, mengapa jalanmu terasa lebih berat dari yang lain, semua itu sebenarnya sedang membentuk sesuatu yang jauh lebih besar di dalam dirimu. Ia sedang memperluas ruang batinmu. Ia sedang memperdalam kesadaranmu. Ia sedang membangun keteguhan yang tidak bisa dihancurkan hanya oleh perubahan keadaan. Banyak orang mengira bahwa keberuntungan besar hanya datang kepada mereka yang selalu berjalan mulus. Namun kenyataannya seringkali justru sebaliknya. Mereka yang menerima kelimpahan besar seringkali adalah mereka yang pernah belajar hidup dengan sedikit. Mereka yang menerima kesempatan besar seringkali adalah mereka yang pernah belajar berjalan tanpa kepastian. Mereka yang menerima kebahagiaan yang luas seringkali adalah mereka yang pernah merasakan kesedihan yang mendalam. Mengapa demikian? Karena jiwa yang pernah melewati kegelapan memiliki kemampuan untuk menghargai cahaya dengan cara yang tidak dimiliki oleh mereka yang tidak pernah merasakan malam. Jiwa yang pernah jatuh
memiliki kekuatan untuk berdiri dengan cara yang berbeda. Jiwa yang pernah kehilangan memiliki kebijaksanaan untuk menjaga apa yang kembali kepadanya. Dan itulah alasan mengapa semesta seringkali memilih jiwa yang telah terluka sebagai tempat di mana kelimpahan baru akan ditanamkan. Bukan karena semesta ingin memperpanjang penderitaan mereka, tetapi karena jiwa seperti itu telah siap. Ia telah belajar tidak menggantungkan harapannya pada hal-hal yang rapuh. Ia telah belajar menjaga ketenangan bahkan ketika dunia di sekitarnya tidak selalu tenang. Ia telah belajar melihat kehidupan dari kedalaman yang tidak dimiliki oleh banyak orang. Dan ketika jiwa mencapai titik kedewasaan seperti itu, semesta mulai mempercayakan sesuatu yang lebih besar kepadanya. Karena kelimpahan yang besar membutuhkan jiwa yang cukup luas untuk menampungnya. Kesempatan yang besar membutuhkan hati yang cukup tenang untuk menjaganya. Dan perubahan besar membutuhkan kesadaran yang cukup dalam untuk memahaminya. Jika engkau melihat kembali perjalanan hidupmu, jiwa terpilih, mungkin engkau akan menyadari bahwa ada banyak hal yang telah membentukmu menjadi dirimu yang sekarang. Mungkin ada luka yang dulu terasa sangat berat. Mungkin ada masa ketika engkau merasa bahwa kehidupan sedang mengujimu tanpa henti. Namun lihatlah dirimu sekarang. Engkau masih berdiri. Engkau masih berjalan. Engkau masih mampu membuka hatimu untuk kemungkinan baru. Itu adalah tanda bahwa jiwamu telah tumbuh jauh lebih kuat dari yang pernah engkau sadari. Dan seringkali, tepat setelah jiwa mencapai kekuatan seperti itu, sebuah fase baru mulai muncul dalam kehidupan seseorang. Fase di mana kehidupan tidak lagi hanya menguji, tetapi mulai memberi kesempatan baru, memberi jalan yang lebih terbuka, memberi pengembalian dari apa yang pernah terasa hilang. Karena jiwa yang telah ditempa oleh perjalanan panjang tidak lagi berjalan menuju kehidupan yang kecil. Ia sedang berjalan menuju sesuatu yang jauh lebih luas. Dan mungkin jiwa terpilih, engkau sedang berdiri tepat di ambang fase itu sekarang. Bagian 4. Saat semesta mulai mengganti setiap kekosongan dengan kelimpahan. Jiwa terpilih, dalam perjalanan hidup setiap manusia, selalu ada satu fase yang hampir tidak pernah disadari ketika ia sedang terjadi. Fase itu bukan fase kehilangan, bukan pula fase perjuangan yang keras. Fase ini adalah fase ketika kehidupan perlahan mulai mengganti setiap ruang kosong dengan sesuatu yang baru. Perubahan seperti ini jarang datang dengan suara yang keras. Ia tidak selalu muncul seperti badai yang tiba-tiba mengguncang kehidupan seseorang. Justru sebaliknya, perubahan terbesar sering datang dengan langkah yang sangat lembut, hampir tidak terdengar, seperti fajar yang perlahan menggantikan malam yang panjang. Pada awalnya, seseorang mungkin hanya merasakan perubahan yang sangat kecil. Ada ketenangan baru yang muncul di dalam dirinya. Ada harapan yang mulai terasa lebih hidup dari sebelumnya. Ada perasaan bahwa sesuatu yang selama ini terasa tertutup mulai membuka sedikit demi sedikit. Banyak orang tidak menyadari bahwa tanda-tanda kecil seperti ini adalah awal dari pergerakan yang jauh lebih besar. Karena semesta jarang memulai perubahan besar secara tiba-tiba. Ia memulainya dari dalam diri seseorang terlebih dahulu. Ia menata kembali batin manusia sebelum menata kembali dunia di sekelilingnya. Jiwa terpilih, mungkin ada waktu dalam hidupmu ketika engkau merasa bahwa ada ruang kosong yang sangat besar di dalam perjalananmu. Ruang yang dulu pernah diisi oleh harapan, oleh rencana, oleh sesuatu yang pernah engkau percaya akan menjadi bagian penting dari hidupmu. Namun pada satu titik, ruang itu menjadi sepi. Ruang itu menjadi hening. Dan untuk waktu yang lama engkau mungkin merasa bahwa kekosongan itu tidak akan pernah terisi kembali.
Namun, kehidupan memiliki cara yang sangat misterius dalam bekerja. Apa yang tampak kosong di mata manusia seringkali hanyalah ruang yang sedang dipersiapkan untuk menerima sesuatu yang lebih besar. Ketika sebuah ruang di dalam hidup seseorang dibersihkan oleh kehilangan, semesta tidak membiarkannya kosong selamanya. Ia hanya menunggu waktu yang tepat untuk mengisinya kembali dengan sesuatu yang lebih selaras dengan jalur takdir orang tersebut. Dan ketika waktu itu mulai mendekat, perubahan kecil mulai muncul. Pertemuan yang tidak direncanakan mulai terjadi. Kesempatan yang dulu terasa jauh tiba-tiba muncul lebih dekat. Ide baru mulai muncul di dalam pikiran seseorang tanpa diduga. Pintu-pintu yang dulu terasa tertutup perlahan mulai membuka jalannya. Seringkali orang tidak langsung menyadari bahwa semua itu adalah bagian dari satu gerakan yang sama. Gerakan semesta, gerakan takdir yang sedang menata ulang kehidupan seseorang. Dan jika engkau memperhatikan perjalanan hidupmu belakangan ini, jiwa terpilih, mungkin engkau mulai melihat beberapa tanda yang sangat halus. Mungkin ada hal kecil yang tiba-tiba berjalan lebih lancar dari biasanya. Mungkin ada seseorang yang muncul dalam hidupmu dengan cara yang tidak pernah engkau rencanakan. Mungkin ada peluang baru yang perlahan membuka jalan yang sebelumnya tidak terlihat. Tanda-tanda seperti ini seringkali terasa biasa bagi banyak orang. Namun, bagi jiwa yang peka, tanda-tanda itu adalah sinyal bahwa fase lama sedang benar-benar berakhir, dan fase baru sedang mulai terbentuk. Fase di mana kehidupan tidak lagi hanya mengajarkan kesabaran, tetapi mulai memperlihatkan buah dari kesabaran itu sendiri. Namun satu hal yang perlu engkau pahami dengan sangat tenang, jiwa terpilih. Ketika semesta mulai mengganti kekosongan dengan kelimpahan, ia tidak selalu melakukannya dengan cara yang sama seperti yang pernah engkau bayangkan. Seringkali, ia datang melalui jalur yang berbeda, melalui pintu yang tidak pernah engkau rencanakan sebelumnya, melalui kesempatan yang tidak pernah engkau duga. Karena kehidupan tidak selalu memberikan apa yang kita inginkan dengan cara yang kita bayangkan. Ia sering memberikan sesuatu yang lebih tepat dengan cara yang lebih luas. Dan pada saat seseorang akhirnya melihat bagaimana semua bagian perjalanan hidupnya mulai terhubung satu sama lain, ia akan menyadari satu hal yang sangat dalam. Tidak ada satupun fase yang pernah sia-sia. Tidak ada satupun kekosongan yang benar-benar kosong. Semua itu hanyalah ruang yang sedang dipersiapkan untuk menerima sesuatu yang lebih besar. Dan mungkin sekarang, jiwa terpilih, ruang-ruang yang pernah kosong dalam hidupmu mulai perlahan terisi kembali. Bukan sekadar dengan pengganti, tetapi dengan kelimpahan yang lebih selaras dengan perjalanan jiwamu. Karena ketika semesta mulai bergerak untuk mengembalikan sesuatu, ia jarang melakukannya dengan setengah hati. Ia melakukannya dengan cara yang membuat seseorang akhirnya memahami bahwa semua penantian panjang yang pernah ia jalani ternyata bukanlah kesia-siaan, melainkan awal dari bab kehidupan yang benar-benar baru. Bagian 5. Mengapa penggantian semesta tidak pernah datang dalam jumlah yang sama? Jiwa terpilih, ada satu hal yang sering tidak disadari oleh banyak manusia ketika mereka berbicara tentang kehilangan dan pengembalian. Banyak orang mengira bahwa jika sesuatu kembali ke dalam hidup mereka, maka ia akan kembali dalam bentuk yang sama seperti ketika ia pergi. Mereka membayangkan kehidupan seperti timbangan sederhana, di mana apa yang hilang akan diganti dengan ukuran yang persis sama. Namun semesta tidak bekerja dengan cara seperti itu. Semesta tidak menghitung kehidupan dengan angka yang kaku. Ia tidak mengukur perjalanan manusia hanya dengan perbandingan yang sederhana. Ketika kehidupan mengembalikan sesuatu kepada seseorang yang telah berjalan melalui proses panjang, pengembalian itu hampir selalu datang dalam bentuk yang lebih luas dari yang pernah hilang. Ini adalah hukum kelimpahan yang sangat halus.
Ketika seseorang kehilangan sesuatu, tetapi tetap berjalan tanpa membiarkan hatinya menjadi pahit, energi di dalam dirinya tidak berhenti bergerak. Ia terus berkembang, ia terus belajar, ia terus memperluas cara pandangnya terhadap kehidupan. Tanpa disadari, jiwa orang tersebut sedang berubah. Dan ketika jiwa berubah, takdir yang menunggunya juga ikut berubah. Itulah sebabnya penggantian semesta tidak pernah datang dengan ukuran yang sama. Karena orang yang menerima pengembalian itu bukan lagi orang yang sama seperti sebelumnya. Ia telah menjadi lebih dalam. Ia telah menjadi lebih bijaksana. Ia telah menjadi lebih siap. Bayangkan seseorang yang pernah kehilangan sebuah kesempatan besar di masa lalu. Pada saat itu mungkin ia belum memiliki pengalaman yang cukup. Ia belum memiliki ketenangan untuk memegang kesempatan itu dengan baik. Jika kesempatan itu datang pada waktu itu, mungkin ia belum mampu menjaganya. Namun setelah melewati perjalanan waktu, setelah melewati kesabaran, setelah belajar dari berbagai pengalaman kehidupan, jiwa orang itu menjadi berbeda. Ketika kesempatan baru datang kembali kepadanya, ia tidak lagi datang sebagai kesempatan kecil yang sama seperti dahulu. Ia datang sebagai kesempatan yang jauh lebih besar. Ia datang sebagai jalan yang lebih terbuka. Ia datang sebagai pintu kehidupan yang tidak hanya menggantikan masa lalu, tetapi membuka masa depan yang lebih luas. Begitulah cara semesta bekerja. Ia tidak hanya mengganti, ia memperbesar. Ia tidak hanya mengembalikan, ia memperkaya. Seringkali manusia baru menyadari hal ini ketika mereka melihat perjalanan hidup mereka dari jarak waktu yang lebih jauh. Ketika mereka melihat kembali masa lalu mereka mulai memahami bahwa apa yang pernah mereka anggap sebagai kehilangan sebenarnya hanyalah langkah menuju sesuatu yang jauh lebih besar. Apa yang dulu terasa seperti penutupan pintu, ternyata hanyalah cara kehidupan mengarahkan mereka menuju pintu yang lebih tepat. Apa yang dulu terasa seperti kegagalan, ternyata hanyalah cara semesta melindungi mereka dari jalan yang tidak benar-benar sesuai dengan jiwa mereka. Dan ketika penggantian itu akhirnya datang, banyak jiwa terdiam dalam keheningan batin mereka. Karena mereka mulai melihat pola yang sebelumnya tidak terlihat. Mereka mulai memahami bahwa setiap penundaan memiliki tujuan. Setiap kesabaran memiliki makna. Setiap kehilangan memiliki peran dalam membentuk jalan yang lebih besar. Jiwa terpilih, mungkin dalam perjalanan hidupmu ada hal-hal yang pernah engkau anggap sebagai kerugian yang besar. Ada momen ketika engkau merasa bahwa kehidupan telah mengambil sesuatu yang sangat berharga darimu. Namun jika engkau berada di titik di mana perubahan mulai mendekat, ada kemungkinan bahwa apa yang pernah hilang itu tidak benar-benar dihapus dari jalur hidupmu. Ia hanya sedang disimpan. Disimpan oleh waktu. Disimpan oleh takdir. Disimpan oleh semesta sampai tiba saat ketika pengembaliannya tidak lagi kecil. Ketika ia kembali bukan hanya sebagai pengganti, tetapi sebagai kelimpahan yang jauh lebih luas. Karena ketika semesta memutuskan untuk mengembalikan sesuatu kepada jiwa yang telah bertahan melalui perjalanan panjang, ia jarang melakukannya dengan cara yang biasa. Ia melakukannya dengan cara yang membuat seseorang akhirnya memahami satu kebenaran yang sangat dalam, bahwa segala sesuatu yang pernah hilang tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya menunggu saat yang tepat untuk kembali dengan bentuk yang lebih besar dari yang pernah dibayangkan oleh manusia. Bagian 6. Tanda-tanda bahwa energi pengembalian sudah mulai bergerak. Jiwa terpilih ketika semesta mulai menggerakkan fase pengembalian di dalam kehidupan seseorang. Perubahan itu jarang muncul secara tiba-tiba dalam bentuk yang besar. Ia tidak selalu datang seperti gelombang besar yang langsung mengubah segalanya dalam satu hari. Justru sebaliknya,
ia sering dimulai dengan tanda-tanda yang sangat halus. Begitu halus sehingga banyak orang melewatinya tanpa menyadari bahwa kehidupan mereka sebenarnya sedang memasuki fase yang baru. Perubahan besar hampir selalu dimulai dari perubahan energi. Sebelum pintu kehidupan benar-benar terbuka, sebelum kesempatan besar benar-benar terlihat di dunia nyata, semesta terlebih dahulu menggerakkan sesuatu di dalam batin manusia. Ia mengubah getaran pikiran. Ia menata ulang perasaan. Ia membuka kesadaran yang sebelumnya tertutup oleh keraguan dan kelelahan. Dan jiwa yang peka akan mulai merasakan tanda-tanda ini. Salah satu tanda pertama adalah munculnya ketenangan yang berbeda dari sebelumnya. Bukan ketenangan karena semua masalah telah selesai, tetapi ketenangan yang datang tanpa alasan yang jelas. Seolah ada bagian dari dirimu yang tiba-tiba merasa bahwa semuanya akan menemukan jalannya sendiri. Perasaan ini sering datang setelah seseorang melewati masa yang panjang penuh kegelisahan. Setelah lama merasa bahwa hidup berjalan di tempat, tiba-tiba ada ruang sunyi di dalam batin yang terasa lebih ringan. Seolah ada beban yang tidak terlihat mulai dilepaskan. Tanda lain yang sering muncul adalah perubahan cara seseorang melihat masa depan. Hal-hal yang dulu terasa sangat gelap mulai terlihat memiliki kemungkinan baru. Pikiran tidak lagi dipenuhi oleh ketakutan yang sama seperti sebelumnya. Bukan karena semua masalah telah selesai, tetapi karena ada sesuatu di dalam diri yang mulai percaya bahwa jalan baru sedang terbentuk. Ini adalah tanda bahwa energi di sekitar kehidupan seseorang mulai bergerak. Selain itu, seringkali muncul pertemuan-pertemuan yang terasa tidak biasa. Seseorang mungkin bertemu dengan orang baru yang tiba-tiba membawa perspektif yang berbeda, atau mendengar satu kalimat sederhana yang justru membuka cara pandang baru terhadap hidupnya. Hal-hal seperti ini sering terlihat kecil, namun di dalam jaringan kehidupan yang sangat luas, pertemuan kecil dapat menjadi awal dari perubahan besar. Karena semesta jarang mengubah kehidupan seseorang melalui satu peristiwa besar yang langsung terlihat oleh semua orang. Ia sering melakukannya melalui rangkaian peristiwa kecil yang perlahan membentuk arah baru. Satu percakapan, satu ide, atau kesempatan kecil yang sebelumnya tidak pernah diperhatikan. Ketika semua hal kecil itu mulai saling terhubung, seseorang akan mulai menyadari bahwa hidupnya sedang bergerak menuju jalur yang berbeda. Jiwa terpilih, jika engkau memperhatikan dirimu dengan jujur, mungkin belakangan ini ada beberapa perubahan yang terasa sangat halus di dalam hidupmu. Mungkin ada hal yang tiba-tiba terasa lebih mudah dari sebelumnya. Mungkin ada peluang kecil yang muncul tanpa engkau rencanakan. Mungkin ada perasaan bahwa sesuatu sedang mendekat, meskipun engkau belum dapat menjelaskannya dengan kata-kata. Perasaan seperti ini bukanlah kebetulan. Seringkali itu adalah tanda bahwa energi pengembalian sudah mulai bergerak, bahwa semesta sedang membuka jalan bagi sesuatu yang sebelumnya terasa tertutup. Namun ada satu hal penting yang perlu dipahami oleh setiap jiwa yang berada di fase ini. Ketika energi perubahan mulai bergerak, seseorang harus tetap menjaga ketenangan di dalam dirinya. Ia tidak perlu memaksakan sesuatu. Ia tidak perlu terburu-buru mencoba mengendalikan setiap detail kehidupan. Karena perubahan yang sejati sering terjadi ketika seseorang tetap berjalan dengan tenang, sambil membiarkan semesta menyusun bagian-bagian kehidupan dengan cara yang tidak selalu dapat dipahami oleh logika manusia. Tugas jiwa hanyalah tetap terbuka, tetap peka, tetap menjaga harapan tanpa memaksakan arah. Karena ketika energi pengembalian sudah mulai bergerak, kehidupan akan perlahan membawa seseorang menuju titik di mana semua bagian perjalanan yang dulu terasa terpisah
akhirnya mulai terhubung. Dan pada saat itulah, seseorang akan menyadari bahwa apa yang sedang datang ke dalam hidupnya bukan sekadar perubahan kecil, melainkan awal dari fase kehidupan yang jauh lebih luas daripada yang pernah ia bayangkan sebelumnya. Bagian 7. Ketika kehidupan akhirnya mengembalikan lebih dari yang pernah hilang. Jiwa terpilih setelah seseorang melewati perjalanan yang panjang, setelah ia bertahan melalui masa-masa yang penuh kesunyian, setelah ia berjalan melewati kehilangan yang tidak selalu dapat dimengerti oleh orang lain. Pada akhirnya, kehidupan akan membawa dirinya menuju satu fase yang sangat berbeda. Fase ini bukan lagi fase bertahan, bukan lagi fase menunggu, bukan lagi fase mempertanyakan mengapa sesuatu terasa begitu lama datangnya. Fase ini adalah saat ketika kehidupan mulai memberi kembali. Ada satu momen dalam perjalanan manusia ketika takdir yang selama ini bekerja diam-diam mulai memperlihatkan hasilnya. Ia tidak selalu muncul dengan cara yang mencolok. Namun, bagi jiwa yang telah melewati perjalanan panjang, perubahan itu terasa sangat jelas. Hal-hal yang dulu terasa tertutup mulai membuka dirinya. Jalan yang dulu terasa buntu mulai memperlihatkan arah. Kesempatan yang dulu terasa jauh, tiba-tiba muncul lebih dekat dari yang pernah dibayangkan. Seringkali seseorang baru menyadari perubahan ini setelah ia melihat beberapa bagian hidupnya mulai bergerak sekaligus. Seolah ada sesuatu yang mengatur semua itu dari balik layar kehidupan. Pertemuan yang tepat mulai terjadi. Kesempatan baru mulai muncul tanpa direncanakan. Keberuntungan kecil mulai datang dari arah yang tidak pernah diduga. Semua itu bukan sekadar kebetulan yang berdiri sendiri. Itu adalah bagian dari arus yang sama. Arus takdir yang sedang mengembalikan apa yang pernah tertunda. Jiwa terpilih, ketika fase ini mulai terjadi, banyak orang merasakan sesuatu yang sangat dalam di dalam diri mereka. Bukan hanya rasa bahagia, tetapi juga rasa terdiam. Karena pada saat itu mereka mulai memahami sesuatu yang selama ini tidak mereka lihat. Mereka mulai melihat bahwa setiap langkah yang pernah mereka jalani ternyata memiliki peran yang sangat penting. Kesabaran yang dulu terasa berat ternyata sedang membangun kekuatan. Kesunyian yang dulu terasa menyakitkan ternyata sedang memperdalam jiwa. Kehilangan yang dulu terasa seperti akhir ternyata hanyalah jalan memutar menuju sesuatu yang lebih besar. Ketika semua bagian perjalanan itu akhirnya bertemu di satu titik, seseorang akan menyadari bahwa tidak ada satupun fase hidup yang benar-benar sia-sia. Setiap luka memiliki pelajaran. Setiap penantian memiliki tujuan. Setiap kehilangan memiliki arah yang tidak langsung terlihat. Dan ketika kehidupan mulai mengembalikan sesuatu kepada jiwa yang telah melewati perjalanan panjang seperti itu, pengembalian itu jarang datang dalam bentuk yang kecil. Ia datang dengan kelimpahan. Ia datang dengan peluang yang lebih luas. Ia datang dengan pintu kehidupan baru yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Karena jiwa yang telah ditempa oleh perjalanan panjang tidak lagi dipersiapkan untuk kehidupan yang sempit. Ia dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar. Ia dipersiapkan untuk memegang tanggung jawab yang lebih luas. Ia dipersiapkan untuk memasuki fase kehidupan yang jauh lebih terbuka dari yang pernah ia alami sebelumnya. Mungkin pada masa lalu engkau pernah merasa bahwa hidup berjalan terlalu lambat. Mungkin engkau pernah merasa bahwa takdir orang lain tampak bergerak lebih cepat dibandingkan dengan perjalananmu. Namun seringkali, jiwa yang tampak berjalan lebih lambat sebenarnya sedang dipersiapkan untuk menerima sesuatu yang jauh lebih besar. Karena ketika perubahan besar benar-benar datang, ia tidak hanya mengubah satu bagian kecil dari kehidupan seseorang,
Ia mengubah arah hidupnya. Ia membuka pintu yang membawa seseorang ke jalur yang benar-benar baru. Dan pada saat itu, seseorang akan melihat ke belakang dan menyadari bahwa semua penantian yang pernah ia jalani ternyata bukanlah penundaan tanpa makna. Semua itu adalah proses. Proses yang mempersiapkan dirinya untuk menerima pengembalian yang lebih besar dari apa yang pernah hilang. Dan mungkin jiwa terpilih, fase seperti itu sedang mulai mendekat ke dalam hidupmu sekarang. Karena ketika semesta mulai menggerakkan pengembalian yang besar, ia tidak hanya mengembalikan sesuatu. Ia membuka seluruh bab kehidupan yang baru. Jiwa terpilih, setelah engkau mendengarkan seluruh aliran pesan ini, ada satu hal yang perlu engkau pahami dengan sangat tenang di dalam batinmu. Kehidupan tidak pernah bergerak secara acak. Di balik setiap peristiwa yang tampak sederhana, selalu ada jalinan takdir yang bekerja dengan sangat rapi. Banyak manusia hanya melihat kehidupan dari apa yang tampak di permukaan. Mereka melihat keberhasilan seseorang dan mengira bahwa semua itu datang secara tiba-tiba. Mereka melihat kelimpahan yang dimiliki seseorang dan mengira bahwa itu adalah keberuntungan yang muncul tanpa alasan. Namun jiwa yang berjalan lebih dalam memahami sesuatu yang berbeda. Segala sesuatu yang datang kepada seseorang selalu memiliki perjalanan panjang sebelum akhirnya terlihat oleh dunia. Di balik setiap kelimpahan, ada kesabaran yang pernah dijaga dalam kesunyian. Di balik setiap pintu kehidupan yang terbuka, ada perjalanan panjang yang pernah dilalui tanpa disaksikan oleh siapapun. Dan perjalanan seperti itulah yang telah membentuk dirimu. Jika engkau melihat kembali langkah-langkah hidupmu dengan hati yang jernih, mungkin engkau akan menyadari bahwa ada begitu banyak fase yang pernah engkau lewati. Ada masa ketika hidup terasa penuh harapan. Ada masa ketika semuanya terasa berjalan lambat. Ada masa ketika engkau harus berjalan sendiri tanpa banyak orang yang benar-benar memahami apa yang sedang engkau rasakan. Namun semua itu tidak pernah sia-sia. Setiap langkah yang pernah engkau ambil, setiap kesabaran yang pernah engkau jaga, setiap harapan yang pernah engkau pelihara di dalam hatimu, semuanya telah menjadi bagian dari perjalanan yang membawamu sampai ke titik ini. Dan sekarang, jiwa terpilih, ada kemungkinan bahwa perjalanan itu sedang mendekati sebuah fase yang berbeda. Fase ketika kehidupan tidak lagi hanya meminta kesabaran darimu. Fase ketika semesta mulai mengembalikan apa yang pernah terasa hilang. Namun ingatlah satu hal yang sangat penting. Ketika pengembalian itu mulai datang, jangan hanya melihatnya sebagai keberuntungan yang tiba-tiba muncul. Lihatlah ia sebagai hasil dari perjalanan panjang yang pernah engkau jalani. Karena kelimpahan yang sejati tidak hanya datang untuk dinikmati. Ia datang untuk dijaga dengan kebijaksanaan. Ia datang untuk digunakan dengan kesadaran. Ia datang untuk membuka jalan yang lebih luas bagi perjalanan jiwamu di masa depan. Tetaplah berjalan dengan ketenangan yang telah engkau pelajari selama ini. Jangan biarkan hatimu kembali dipenuhi oleh keraguan yang pernah melemahkan langkahmu di masa lalu. Percayalah bahwa setiap bagian kehidupan memiliki waktunya sendiri. Takdir tidak pernah terburu-buru. Semesta tidak pernah terlambat. Segala sesuatu datang tepat ketika jiwa seseorang telah siap untuk menerimanya. Dan jika saat ini engkau merasakan bahwa sesuatu sedang bergerak di dalam hidupmu, jika engkau merasakan bahwa ada perubahan yang perlahan mendekat, terimalah itu dengan hati yang terbuka. Karena mungkin inilah fase ketika kehidupan mulai menunjukkan hasil dari semua perjalanan yang pernah engkau jalani. Apa yang pernah hilang tidak selalu benar-benar pergi. Seringkali, ia hanya menunggu saat yang tepat untuk kembali dengan bentuk yang lebih besar,
Dan ketika ia akhirnya kembali, ia tidak hanya membawa pengganti dari masa lalu. Ia membawa awal dari jalan kehidupan yang baru. Tetaplah tenang, jiwa terpilih. Karena semesta selalu menemukan jalannya kembali kepada mereka yang tetap menjaga cahaya di dalam dirinya.